Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita pada pagi hari ini di Rabu tanggal 8 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah Bapa kami, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkaulah yang memberikan penyertaan kepada kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi bekal bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang memberangkatkan kita, firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita, yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30, sesuai dengan almanak kita pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Firman Tuhan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita dan di dalam era zaman modern sekarang ini, mungkin suatu hal yang memang sudah hal yang lumrah jika kita ingin masuk ke dalam suatu dunia pekerjaan, apalagi kita yang di Batam, itu pasti harus ada backingan atau dekingan supaya bisa masuk ke dalam perusahaan. Dan ketika kita memiliki keluarga yang memang memiliki posisi yang enak, maka kita mempunyai dan mendapatkan untung untuk hal itu. Dan kita banyak link atau banyak yang bisa kita telepon atau dan lain sebagainya, sehingga kita masuk dalam suatu pekerjaan. Dan kita itu pasti sangat bersyukur dan sangat suatu hal yang kita banggakan dalam kehidupan kita secara duniawi. Nah, namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang dikatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Maka inilah kesaksian Yohanes di dalam kehidupan dia, bahwa Yohanes merasakan bahwa biarlah aku Tuhan yang makin kecil tetapi Engkau yang semakin besar di dalam hidupku. Maka prinsip orang Kristen maka harus demikian. Prinsip orang Kristen di dalam firman ini adalah bagaimana orang Kristen mendapatkan berkat, orang Kristen mendapatkan suatu anugerah yang menjadi miliknya, yang jadi empunyanya, maka dia harus memiliki semboyan seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin matang, semakin menunduk. Tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya. Maka firman ini mengajarkan bahwa bagaimana sikap orang Kristen itu semakin rendah hati, semakin mendapatkan berkat, semakin banyak berkat, semakin diberkati oleh Tuhan, maka bukan menjadi suatu sombongan atau bukan suatu menjadi semboyan bahwa saya adalah orang yang terberkati, maka yang menimbulkan adalah tinggi hati, dengki, iri, dan lain sebagainya. Maka kita harus menetapkan bahwa segala sesuatu adalah empunya Allah, maka itu akan bisa dan memang tidak diduga-duga akan bisa secara otomatis, itu pasti akan pulang lagi kepada Sang Pencipta atau Sang yang memberi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan kita untuk meninggikan hati, tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri, tidak ada alasan kita untuk menyiksa orang yang lebih kecil atau lebih hina daripada kita. Karena apa? Karena di hadapan Allah tidak ada manusia yang lebih sempurna
atau ada manusia yang sempurna, ada manusia yang tidak sempurna. Ada manusia yang tidak berdosa, ada manusia yang berdosa. Semuanya sama. Semuanya manusia adalah manusia yang hina, manusia yang fana. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Tetapi bagaimana di dalam firman kita ini ialah bahwa Allah harus semakin besar, tetapi manusia harus makin kecil. Bukan sebaliknya, Allah makin kecil, manusia makin besar. Seakan-akan kita nanti akan menjadi mengatur Allah. Karena di dalam kehidupan orang Kristen, sadar atau tidak sadar, manusia itu sudah sering mengatur Allah itu sendiri. Allah telah memberikan ini, tetapi dalam perasaan dan pikirannya itu tidak bagus, atau itu masih kurang. Nah, sama halnya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam firman ini atau di dalam Yohanes ini mengajarkan kesaksian Yohanes, bagaimana Yohanes menyaksikan dirinya bahwa tidak ada artinya jika saya meninggikan diri saya, jika saya meninggikan manusia saya, tetapi seketika saya meninggikan Allah di hidupan saya, maka saya pasti ditinggikan oleh Allah. Maka itu yang harus kita inginkan, Bapak Ibu. Bukan lagi bahwa ketika kita di dalam kehidupan kita tidak meninggikan Allah, malah mengecilkan Allah, maka kita juga akan dikecilkan di dalam kehidupan kita. Artinya dalam puda tohonan ini di tahun atau tohonan pendeta, Bapak Ibu, bahwa dikatakan jika engkau mengatakan ada seseorang itu bahwa dia berdosa, maka di surga pun dia pasti akan berdosa. Maka ketika seorang hamba mengatakan bahwa engkau adalah saudara yang kukasihi, kamu tidak berdosa, maka apapun ceritanya bahwa tidak akan berdosa. Ahana dipai hoto di portibion ihot doi di Banua Gicang. Ima artina. Alani akama nginang mahina holongan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita agar ditinggikan oleh Allah, maka rendahkan dirimu. Maka memiliki semboyan, semakin berisi semakin menunduk. Biarlah nama Allah itu yang semakin tinggi. Biarlah pekerjaan yang kita kerjakan dan pelayanan yang kita lakukan itu adalah demi kemuliaan nama Allah, demi kebesaran nama Allah, bukan kebesaran nama seorang pendeta. Maka di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam sentralisasi HKBP, bahwa dan juga di tahun ini sangat menentukan dalam sikap seorang pelayan atau full timer, bahwa profesionalisme bagaimana diaturkan bahwa seluruh full timer harus profesional dan seluruh jemaat juga harus profesional, bahwa bagaimana maka sebab pun saluhutna, bagaimana bersyukur atas segala sesuatunya. Karena apa? Karena bukan kita yang ditinggikan. Karena kita tidak ada arti apa-apa jika tidak Allah menyertai kita. Kita tidak akan berguna jika Tuhan tidak memakai kita, menggunakan kita di dalam pelayanan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dalam profesionalisme, maka itulah di dalam profesionalisme ini sangat menentukan, yaitu tidak ada lagi bahwa para full timer atau terlebih pendeta yang tidak, artinya tidak harus profesional atau dia menghindar atas profesional ini. Bahwa di dalam kehidupan kita juga firman ini mengajarkan bagaimana kita selalu bersikap profesional. Kerjakan
apa yang menjadi kerjaan sebagai full timer, kerjakan apa yang menjadi kerjaan atau porsi jemaat. Dan inilah yang dikatakan bahwa ketika kita bersyukur, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan porsi yang diinginkan oleh Allah, maka pelayanan kita itu adalah pelayanan untuk kemuliaan Allah, bukan pelayanan semata-mata untuk memperkaya diri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Biarlah Tuhan kami memiliki semboyan akan semakin rendah hati. Biarlah kami mengadopsi pikiran semboyan, yaitu seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Semakin Engkau memberkati kami, semakin kami memiliki kerendahan hati yang lebih besar lagi di dalam menjalani segala sesuatunya. Ya Allah Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dalam menjalani segala sesuatunya, agar Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam segala lika-liku kehidupan mereka. Dan Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu yang rindukan, segala cita-cita mereka, segala apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, Engkaulah yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Hapuskan dosa kami di dalam Kristus Yesus. Kami mohon ampun atas segalanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.